Di akhir zaman, sebelum Dajjal muncul, bangsa Romawi mendominasi dunia dengan jumlah penduduk terbanyak. Mereka hidup rukun dengan umat Islam. Akan tetapi, bangsa Romawi berkhianat dan menyerbu kaum muslimin dengan kekuatan 960.000 tentara. Perang besar pun pecah antara umat Islam dan bangsa Romawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan bangsa Rum yang akan mengkhianati umat Islam di perang akhir zaman. Siapakah bangsa Rum? Mereka adalah kaum yang akan berkhianat kepada umat Islam saat perang akhir zaman Al-Malhamah Al-Kubra terjadi. Apakah bangsa Rum atau Romawi yang dimaksud dalam hadis Nabi adalah Rusia dan Eropa? Sahabat kalbu yang beriman, sebelum kita masuk ke kisah pengkhianatan bangsa Rum atau Romawi, kita bahas dahulu sejarah singkat bangsa Romawi. Ini kisahnya. Dalam buku Bangsa Romawi dan Perang Akhir Zaman, Mansur Abdul Hakim mengungkapkan, bangsa Romawi adalah keturunan Esau bin Ishak bin Ibrahim, alaihissalam, dari sudut pandang agama. Esau disebut Al-Ais oleh orang Arab, dan merupakan bapak dari Romawi. Sementara itu, Nabi Yakub adalah leluhur Bani Israel. Menurut Taurat, kaum Yahudi mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dan anak cucu dari Esau, atau Al-Ais, yang tinggal di wilayah pegunungan Seir. Sedangkan orang-orang Romawi pada zaman Arab Jahiliyah, mendominasi Konstantinopel, Istanbul, Turki saat ini. Namun, setelah Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil merebut Konstantinopel, banyak dari mereka yang terpaksa bermigrasi, dan menyebabkan pergeseran demografi dan etnis di Turki. Bangsa Romawi, yang disebut Bani Al-Ashfar dalam hadis Rasulullah, sudah bermigrasi dan terpecah ke berbagai negara, seperti Yunani, Balkan, Kaukasus, dan hanya sedikit yang tinggal di Turki. Beberapa ahli sejarah menyatakan, para kaisar Romawi adalah keturunan dari Esau, atau Al-Ais. Imam At-Tabari mengatakan, Romawi dan Persia pada hakikatnya, adalah keturunan dari Rehuel bin Basmat atau Basmah. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa Romawi adalah keturunan dari Remus, yang mendirikan kota Roma. Namun, ada juga yang mengira, bahwa ucapan Rasulullah kepada Al-Har bin Qais, "Apakah kamu bersedia berperang melawan Bani Ashfar tahun ini?" merujuk kepada perang Tabuk, yang menunjukkan bahwa Romawi adalah Bani Ashfar, yaitu Esau. Padahal, ini adalah kesalahpahaman. Sabda Rasulullah itu benar. Yang dimaksud dengan Bani Esau adalah orang-orang yang sesungguhnya, bukan Rom atau Romeus. Sebab, sasaran Rasulullah dalam perang itu adalah pegunungan Syarah, yang berada di antara Tabuk dan Palestina. Nah sahabat kalbu, kita masuk lagi ke kisah pengkhianatan bangsa Rum, atau Romawi. Di akhir zaman, sebelum Dajjal muncul, bangsa Romawi mendominasi dunia, dengan jumlah penduduk terbanyak. Mereka hidup rukun dengan umat Islam. Akan tetapi, bangsa Romawi berkhianat, dan menyerbu kaum muslimin dengan kekuatan 960.000 tentara. Perang besar pun pecah antara umat Islam, dan bangsa Romawi. Perang ini meletus di negeri Syam, tepatnya di Suriah, Palestina, Yordania dan Lebanon, sebelum kemunculan Dajjal. Umat Islam bertahan di Gutha, sebuah kota di Damsyik atau Damaskus. Hanya Allah yang Maha Tahu, apakah ini salah satu dari perang dunia yang terjadi. Perang antara umat Islam dan bangsa Romawi atau Bani Ashfar ini, akan terjadi di akhir zaman, sebagaimana dinubuahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut. Dari Jabir bin Samurah dari Nafi bin Utbah, beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami hafal darinya 4 hal, yang aku hitung dengan tanganku, beliau bersabda. Yang artinya, kalian umat muslim akan memerangi Jazirah Arab, lalu Allah menaklukkannya, kemudian Persia, lalu Allah menaklukkannya. Kemudian kalian akan memerangi Romawi, lalu Allah menaklukkannya, kemudian kalian akan memerangi Dajjal, lalu Allah menaklukkannya. Jabir berkata, selanjutnya Nafi berkata, wahai Jabir, kita tidak akan melihat Dajjal keluar hingga bangsa Romawi ditaklukkan. Hadis Syahih, riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda,
Ingatlah tanda-tanda menjelang datangnya kiamat, beliau menyebutkan, di antaranya, kemudian perdamaian di antara kalian, dan Bani Asfar bangsa Romawi, lalu mereka berkhianat. Mereka mendatangi kalian dengan membawa 80 panji perang, untuk setiap panji ada 12.000 pasukan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam buku berjudul, Misteri Dajjal, karya Wianto Suud, disebutkan bahwa perang antara umat Islam dan bangsa Romawi sebelum kiamat, adalah salah satu perkara yang pasti akan terjadi. Hadis yang membahas perang ini mengandung kabar gembira dan juga peringatan. Kabar gembira, karena umat Islam nantinya akan meraih kemenangan dari perang demi perang. Disebut peringatan, untuk mengajak umat Islam berhati-hati, karena bangsa Romawi pada saat itu adalah bangsa yang terbesar jumlahnya. Banyak korban tewas dari kedua belah pihak, dalam perang ini. Perang ini berlangsung 4 hari, dengan korban yang sangat banyak di kedua kubu. Tidak ada satupun burung yang terbang di atas medan perang, tanpa menemukan mayat di sana. Namun, Allah memberi kemenangan kepada umat Islam. Karena banyaknya umat Islam yang syahid, harta rampasan perang saat itu tidak berguna lagi. Setelah menundukkan bangsa Romawi, pasukan Islam akan menuju ke Konstantinopel, untuk menaklukkannya yang kedua kali. Di sana, umat Islam juga meraih kemenangan. Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam, barulah Dajjal keluar ke permukaan bumi. Sahabat kalbu yang beriman, muncul pertanyaan, siapa sebenarnya bangsa Romawi yang akan mengkhianati umat Islam di akhir zaman? Untuk diketahui, bangsa Romawi terkenal dengan imperium besarnya, yang menjadi kekuatan dunia pada zamannya. Bangsa Romawi memiliki sejarah peradaban, keilmuan, dan peninggalan yang menjadi warisan dunia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Al-Quran dan hadits Nabi menyebutkan tentang bangsa ini. Bahkan, Romawi diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran, yaitu Ar-Rum, surat ke-30 dalam Mushaf Quran, yang terdiri dari 60 ayat. Nubuat Rasulullah juga menyatakan, bahwa di akhir zaman sebelum kiamat, umat Islam akan mengalahkan kekuatan besar bangsa ini. Jika merujuk surat Ar-Rum ayat 1 yang artinya, bangsa Romawi telah dikalahkan. Ayat ini adalah nubuah Al-Quran, tentang peristiwa yang akan terjadi. Bangsa Romawi Timur, yang berpusat di Konstantinopel, awalnya dikalahkan oleh bangsa Persia yang beragama Majusi. Namun, beberapa tahun setelah kekalahan itu, bangsa Romawi membalas dengan mengalahkan bangsa Persia. Bangsa Romawi yang dimaksud dalam ayat pertama surat Ar-Rum adalah Kerajaan Romawi Timur yang berkedudukan di Konstantinopel, bukan Kerajaan Romawi Barat yang bermarkas di Roma. Kerajaan Romawi Barat sudah runtuh sebelum peristiwa yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu pada tahun 476 Masehi. Bangsa Romawi sebagian besar beragama Nasrani ahli kitab. Dalam hadis, bangsa Romawi disebut dengan istilah Bani Asfar. Untuk memahami siapa orang-orang Romawi yang disebutkan dalam hadis di atas, terdapat banyak penafsiran dari ulama. Apakah bangsa Romawi itu adalah orang-orang Eropa saat ini? Atau penduduk asli Roma Italia, atau bangsa Rusia dan Cina, bangsa kuning? Menurut cendekiawan Muslim asal Trinidad dan Tobago, Syekh Imran Hosin, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, umat Islam akan bersekutu dengan Rum, jawaban saya adalah akan bersekutu dengan Rusia. Dalam buku yang berjudul, Bangsa Romawi dan Perang Akhir Zaman, karya Mansur Abdul Hakim, 2017, disebutkan bahwa bangsa Romawi berhasil mengembalikan kekuatannya dengan berbagai nama baru. Semuanya berada di Eropa, seperti Rusia yang mewakili Romawi Timur Ortodoks dari segi gereja. Mereka meneruskan gereja Timur Klasik. Sementara itu, dari segi etnis, bangsa Romawi mencakup semua negara-negara Eropa Timur. Rusia atau Rusia adalah nama yang berasal dari Rus, yaitu bangsa Skandinavia Timur. Sejarah Rusia dimulai dengan kedatangan bangsa Skandinavia, yang dikenal sebagai Varangians. Pada abad pertengahan, sebagian besar penduduknya adalah orang Slavia Timur. Pada abad ke-9 Masehi, Varangians mendirikan kerajaan Kiev Rusia. Kerajaan Kiev menganut agama Kristen Ortodoks, sebagai agama negara pada tahun 988 Masehi, karena dipengaruhi oleh Bizantium Romawi Timur.
Pada abad ke-19, wilayah Moskow berkembang melalui peperangan dan membentuk Imperium Rusia yang meliputi bagian timur Eropa dan bagian utara Asia. Ini adalah ulasan singkat tentang bangsa Rum atau Romawi, yang nantinya akan bersekutu dengan umat Islam di akhir zaman, tetapi mereka akan berkhianat dan menyebabkan perang besar, yang banyak menelan korban dari kedua kubu. Perang antara umat Islam dan Bani Ashfar atau bangsa Romawi ini, akan terjadi sebelum Dajjal keluar ke dunia. Dan itulah kisah dari bangsa Rum atau Romawi, yang akan mengkhianati umat Muslim. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.